Angin segar untuk Inter Milan, Acerbi dan Fratesi pulih dari cedera jelang lawan Fiorentina. Kabar baik datang untuk Inter Milan menjelang laga krusial melawan Fiorentina, pada laga pekan ke-14 Serie A Senin mendatang. Francesco Acerbi dan David Fratesi, yang sebelumnya absen akibat cedera, dilaporkan berpeluang kembali memperkuat skuad Nerazzurri. Menurut laporan Sky Sports via FC Internews, kedua pemain ini diprediksi akan bergabung dalam sesi latihan pada Jumat. Mereka pulih lebih cepat dari perkiraan awal. Kehadiran mereka tentu menjadi dorongan penting bagi tim asuhan Simone Inzaghi, yang tengah bersaing ketat di papan atas Serie A. Bek veteran Inter, Francesco Acerbi mengalami cedera otot saat pertandingan terakhir, Serie A melawan Hellas Verona. Cedera tersebut memaksanya keluar lapangan setelah baru bermain selama 15 menit, digantikan oleh Stefan de Vrij. Sementara itu, David Fratesi absen dalam laga Liga Champions melawan RB Leipzig, akibat masalah pada pergelangan kakinya. Meski demikian, absennya Fratesi mampu ditutupi dengan performa gemilang dari Piotr Zielinski dan Nicolo Barella, yang menunjukkan dominasi di lini tengah. Marco Verratti ingin meninggalkan Al-Arabi di Januari, Inter tertarik mendatangkannya. Inter tidak hal darurat di lini tengah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan seorang pemain jika hal tersebut dirasa menguntungkan bagi klub. Laporan terbaru dari surat kabar Spanyol, Marca menyebutkan bahwa Marco Verratti bisa meninggalkan klub Qatar Al-Arabi di jendela transfer musim dingin. Di antara tim yang tertarik ada nama Inter, namun jelas ada dua masalah yang mengganjal kemungkinan untuk mendatangkannya. Permasalahan pertama adalah perihal gaji karena ia saat ini menerima 30 juta euro per musim. Sementara masalah kedua adalah perihal umurnya yang tidak lagi muda. "16 besar Liga Champions hampir pasti, Simone Inzaghi alihkan fokus tim ke Serie A." Dengan perjalanan Inter di Liga Champions yang hampir pasti menyentuh 16 besar dengan satu kemenangan lagi, Inter kini menatap kejuaraan Serie A dengan lebih fokus dengan Simone Inzaghi mengubah strategi. Menurut Gazzetta dello Sport, langkah Nerazzurri di kompetisi Eropa yang sudah hampir mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar, membuat mereka mengalihkan fokus ke Serie A dengan target menyalip Napoli. Dimulai melawan Fiorentina di Artemio Franchi, kemudian menjamu Parma, tim tidak lagi banyak melakukan rotasi, pemain utama akan terus diandalkan. Hal yang sama juga akan berlaku untuk pertandingan tandang melawan Lazio. Kemungkinan besar pada laga kontra Bayer Leverkusen dan Udinese, baru terjadi banyak rotasi pemain. Marotta puji Oktri, Inter Milan kini lebih kuat dibanding sebelumnya. Presiden Inter Milan, BP Marotta, melontarkan pujian kepada pemilik baru klub, Oktri Capital, atas dukungannya yang telah memberikan kekuatan lebih besar bagi Nerazzurri, dibandingkan dengan masa lalu. Dalam sesi wawancara dengan Sports Talk Industry via FC Internews, Marotta juga berbicara tentang sejumlah isu penting, termasuk pengembangan stadion dan keberlanjutan klub. Marotta menjelaskan bahwa transisi dari model kepemilikan tradisional ke pendanaan asing seperti Oktri, telah membawa dampak positif bagi klub. Oktri mendukung kami, dan dengan itu, kami telah mengembangkan kekuatan yang lebih besar, dibandingkan masa lalu dalam hal struktur. Ujar Marotta, kami memiliki peran dan delegasi yang spesifik, dan saya sangat puas, sambungnya. Perihal biaya dan komisi, Jonathan David dalam jangkauan Inter Milan. Inter sangat serius menargetkan Jonathan David untuk bursa transfer musim panas mendatang. Pemain ini bukan nama baru yang dikaitkan dengan Inter, faktanya Piero Ausilio telah mengikutinya sejak ia masih bermain di KAA Gent. Sekarang minat tersebut semakin nyata karena pemain berusia 24 tahun ini semakin dewasa dan matang sebagai pesepak bola, ditambah gol-golnya di Lille terus membuat banyak pencari bakat tertarik kepadanya.
Menurut laporan dari Tuttosport, dibutuhkan anggaran sekitar 80 juta euro untuk sebuah klub untuk bisa mendatangkannya meski ia akan berstatus bebas transfer. Hal tersebutlah yang membuat Barcelona mundur teratur dari persaingan. Namun, menurut Pascual Guaro, di Federasi Sepak Bola Italia tidak menerapkan apa yang Federasi Sepak Bola Spanyol terapkan, jadi Inter tidak perlu khawatir dengan angka kumulatif tersebut. Sumber ini juga menambahkan bahwa Inter mempunyai semua kemungkinan untuk mendatangkan Jonathan David. Permintaan gaji 5-6 juta euro juga masih dalam jangkauan klub Nerazzurri. Sekarang yang terpenting adalah untuk melihat kehendak si pemain, kemana ia berniat berlabuh. Seperti yang diketahui, Inter sendiri sudah 2 kali bertemu perwakilan si pemain, dan yang terakhir pada laga kontra RB Leipzig, di mana Nick Overmars, yaitu agen si pemain, hadir di stadion. Absennya Pavard tidak membuat Inter khawatir karena kehadiran Bisek. Absennya Benjamin Pavard lebih serius dari yang diperkirakan. Menurut Gazzetta dello Sport, cedera pada flexor paha kiri yang terlihat dari tes yang dilakukan kemarin, akan memaksa pemain Prancis itu absen sekitar 1 bulan. Singkatnya, risiko bagi mantan pemain Bayern Munchen mengartikan tahun 2024 sudah berakhir, dan akan kembali beraksi pada laga Supercoppa Italiana ketika menghadapi Atalanta di Arab Saudi. Inzaghi dapat tenang mengingat Matteo Darmian bisa memerankan peran Pavard, ditambah pos yang ditinggal Darmian bisa diisi oleh Tajon Buchanan. Namun yang terpenting adalah pertumbuhan eksponensial Jan Bisek, starter baru Inter sejak awal musim. Pemain muda Jerman ternyata menjadi salah satu operasi paling sukses dalam beberapa tahun terakhir, dalam rasio 3 kali lipat antara investasi, dibeli 7,2 juta euro oleh Inter 1,5 tahun lalu, pada musim panas, dan baru-baru Inter menolak tawaran dari West Ham sebesar 25 juta euro untuknya. Nerazzurri menganggap nilainya saat ini sekitar 40 juta euro. Penampilan konsisten di tim Inzaghi, menjadikannya perhatian pelatih tim nasional Jerman, dan kemungkinan akan mendapatkan panggilan pertama seniornya di jeda internasional berikutnya.